Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza dengan NIM 10519041 dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 6D. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang anggaran pendapatan belanja negara. Yang pertama, pengertian dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, dasar hukum APBN. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab ke-8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bunyi pasal 23 yaitu ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara berbagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ayat kedua, rencana undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ya, ayat ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara yang tahun lalu. Yang ketiga, struktur APBN. Secara garis besar, struktur APBN ada 5. Yang pertama, pendapatan negara dan hibah. Yang kedua, belanja negara. Yang ketiga, keseimbangan primer. Keempat, surplus atau defisit anggaran. Yang kelima, pembiayaan. Yang keempat, asumsi dasar ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh besar pada komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, nominal produk domestik bruto, yang ketiga, inflasi, yang keempat, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, yang kelima, nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang keenam, harga minyak, yang ketujuh, produksi atau lifting minyak, yang kedelapan, lifting gas. Indikator lainnya adalah yang pertama itu jumlah penduduk, yang kedua pendapatan per kapita, yang ketiga kemiskinan, yang keempat tingkat pengangguran. Yang kelima, siklus APBN. Siklus anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 siklus APBN. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran APBN. Yang kedua, penetapan dan atau persetujuan APBN. Yang ketiga, pelaksanaan APBN. Yang keempat, pelaporan dan pencatatan APBN. Yang kelima, pertanggungjawaban dan pemeriksaan APBN. Fungsi APBN. Ada 6 fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yang berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi. Yang kelima itu fungsi distribusi, yang mana kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta fungsi stabilisasi. Fungsi terakhir memiliki makna bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang ketujuh, prinsip penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada 3, yaitu yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntut denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah yang pertama, hemat, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. 8. Asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas. Yang pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. 9. Peran analisis anggaran. Analisis anggaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN yang meliputi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Dalam proses perumusan APBN, analisis anggaran antara lain berperan dalam menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional per tema atau bidang, menyusun rekomendasi hasil analisis arah kebijakan fiskal atau prioritas pembangunan nasional, menguji parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil exercise, menyusun rekomendasi hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro, dan menyusun proyeksi perhitungan atau exercise rencana APBN. Mungkin hanya inilah materi yang bisa saya sampaikan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.